nanti apa namanya tidak nyambung nanti ya, jadi tidak usah dijelaskan. Baik. Nah, untuk pekerjaan masyarakat kami di sini adik-adik semua, bahwa kami di sini masih melestarikan bagaimana orang tua kita dulu menyulam sebuah benang menjadi kain. Jadi di sini pekerjaannya adalah seorang perempuan harus bisa menenun. Ya, kalau tradisi masyarakat Sasak di masa lalu, jadi tanpa keahlian nenun maka mereka tidak bakal menikah. Ayo, ada yang bisa nenun, ayo. Berarti nggak boleh nikah dong. Ya, nah itu merupakan peninggalan leluhur kita. Yang memang di sini para perempuan itu umuran 9 tahun lah mereka sudah ditempa untuk bisa menenun. Ya. Dan hasil kerajinan mereka kami kumpulkan dalam wadah koperasi. Nanti kalau misalkan ada yang menginginkan kenang-kenangan berupa kalung atau gelang barangkali bisa dijual. Dan selanjutnya pekerjaan masyarakat lelaki di sini karena memang semua ternak sapi. Jadi di sini mereka disibukkan oleh pakan ternak. Ya. Apalagi berbicara tentang kemarau panjang semacam ini atau seperti sekarang ini. Jadi mereka di sini harus mencari pakan ternak itu dekat gerung loh, dekat patung sapi itu. Tahu nggak? Iya. Nah di situ, sampai di itu mereka mencari rumput. Jadi di sini kehidupan kami di sini bisa dikatakan sangat lengkap. Nah kemudian sang lelaki itu kalau misalkan musim hujan datang, mereka harus banting tulang kerja di sawah-sawah mereka. Dan selanjutnya terkait dengan rumah adat kami di sini dari bentuk kesederhanaannya itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, di mana kalau cuaca panas di dalam jawaban terasa lebih sejuk, tidak akan tidak akan terasa panas karena memang atapnya itu natural dari alam-alam. Nah, kemudian kalau cuaca dingin atau musim hujan, jadi kalau di luar itu sangat dingin, tapi pengaruh lantai nanti. Tatkala mereka tidur memakai tikar plastik ataupun tikar tradisional, terkecuali kalau yang sudah tua-tua, itu boleh pakai selimut. Ya, karena memang kasihan kalau belakang. Ya. Nah, jadi itu akan tetap berasa hangat karena memang lantai seperti ini tetap didesain lebih tinggi dari halaman luar, sehingga tidak akan lembab ataupun basah, akan berasa hangat. Nah, menurut ilmu kesehatan bahwa kami di sini kalau tidur natural di atas tanah itu tercegah dari penyakit stroke. Nah, alhamdulillah di sini tidak ada yang terkena penyakit stroke. Ya, karena memang tidur di atas tanah. Ya. Nah, selanjutnya pada intinya rumah kami di sini adalah rumah yang sangat aman terhadap guncangan gempa. Ya. Jadi Lombok ini sudah beberapa kali digoyang gempa ya. Nah, termasuk di sini juga kita rasakan apa yang dirasakan di Narmada. Nah, kita di sini juga merasakan seperti ombak air laut, ya, yang kita dihempas ke sana kemari, ya. Tapi alhamdulillah untuk konstruksi bangunannya tidak menjadi masalah, karena memang di sini tidak memakai pasir ataupun batu bata, jadi serba diikat, sedikit sekali menggunakan paku, sehingga rumah kami di sini itu rumah anti gempa yang mengikuti gerakan gempa, jadi sangat fleksibel. Ya. Nah, jadi pengalaman kami 5 tahun yang lalu kan gempa Lombok 7 skala. Ya, jadi di sini justru menjadi tempat yang sangat aman, jadi pelarian bagi wisatawan mancanegara yang berada di Kuta Mandalika kan banyak tsunami di situ. Mereka lari ke sini untuk stay di sini 1 malam. Ya, oleh karenanya di sini alhamdulillah sangat aman. Ya. Baik, selanjutnya adik-adik semua barangkali sebelum melihat ke dalam, mungkin ada di antara adik-adik yang mau bertanya. Jadi kami persilakan kesempatan dan waktunya. Ya, silakan. Oh, silakan. Ayo. Tahun berapa didirikannya desa ini? Dari tahun berapa udah ada desa ini? Oh, ya, jadi pastinya saya pun kurang tahu, tapi yang jelas sebelum Indonesia merdeka. Ya, karena semasa itu kita belum lahir soalnya. Islam yang sejati, tapi berangkat dari animisme. Sehingga mereka makan siri dulu. Nah, itu
sampai saat sekarang ini yang masih percaya tentang animisme ya. Jadi mereka membuat kalau orang Sasak bilang mamak ya, seperti makanan-makanan seperti ini dikatakan. Nah, jadi mereka gunakan adalah untuk medisin atau obat. Jadi tatkala ada yang sakit misalnya, maka mereka disuntik pakai itu. Iya. Ya, sembari diiringi dengan jampi-jampi. Nah, itu kepercayaan animis. Dan fungsinya sendiri terhadap fisik daripada orang yang memakan mamak ini sendiri. Nah, ini akan sangat baik untuk menjaga gigi. Nah, jadi dulu mereka tidak punya yang namanya sikat gigi atau tidak kenal dengan sikat gigi. Akan tetapi mereka punya gigi kuat karena makan sirih ini sendiri. Kalau kita bisa makan? Bisa, cuman efeknya nanti mungkin sedikit pusing. Ya, orang yang sudah terbiasa tidak apa-apa. Cuman yang masih asing atau yang pertama kali itu seringkali pusing. Kenapa? Kok bisa Ya pusing? karena memang saya juga kurang paham kandungan yang dimiliki oleh sirih. Nah itu memang rasanya itu pahit dan fresh, pahit dan segar, gitu ya. Nah sehingga orang tua kami dulu pun mereka gunakan untuk sebagai lipstick tradisional. Jadi kalau misalkan mereka mau diapelin atau ada orang midang misalnya, nah jadi terlebih dahulu sang perempuan itu makan sirih dulu. Nah singkatnya kalau sudah makan sirih dia akan memperoleh bibirnya akan merah. Nah, jadi giginya pun ikut merah. Kuat, begitu. Ntar dilihat sama lelaki. Ya enggak apa-apa. Jadi sekarang. Keren. Ya. Ya, mungkin ada lagi silakan yang mau bertanya. Apa pantangan atau apa yang nggak boleh dilakukan di sini? Yang ada di kampung ini untuk seorang perempuan itu di real kompetisi tidak boleh tari peresian, main tari peresian. Ya, itu tidak boleh untuk seorang perempuan. Ya, yang saling rebut pakai rotan itu loh. Ya. Nah, pantangan bagi seorang seorang lelaki di sini. Jadi sang lelaki itu tidak boleh menenun. Ya. Apalagi sampai memegang tahu beriring. Tahu nggak beriring? Itu alat untuk memadatkan benang itu loh maksudnya. Yang tajam itu. Nah, itu adalah senjata perempuan di masa lalu ketika melawan Belanda. Ya. Ya. Nah, jadi itu terbuat dari mungkin itu hatinya pohon asam. Ya. Jadi kebanyakan kita jumpai alat memadat benang itu warnanya hitam. Ya, karena memang terbuat dari hatinya asam. Hatinya pohon asam.